Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-12 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita melanjutkan latihan daripada contoh-contoh kaidah ataupun cara-cara atau hukum-hukum dari halaman sebelumnya ya. Baik, kita lihat di sini di baris pertama. Auzi'ni. Perhatikan. Auzi'ni. Huruf A ya, perhatikan di ayun sekali, karena di depannya terdapat waw sukun. Auzi'ni. Lalu huruf ni yang di sini ya, ini perhatikan, ini dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Auzi'ni. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Wahayyi lana. Perhatikan tanda yang memiliki tanda tasdid ya. Huruf yang memiliki tanda tasdid ini penting ya, karena kita belajar untuk membaca huruf-huruf yang memiliki tanda-tanda, diantaranya tanda tasdid ya. Nah di sini ini ditahan dan ditekan ya. Wahayyi, wahayyi, jadi ditahan dan ditekannya, bukan wahayila ya, bukan seperti itu ya, tapi ditekan dan ditahan. Wahayyi lana, wahayyi lana. Kemudian huruf na yang ini dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Wahayyi lana. Baik, seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Qurrata a'yun. Perhatikan huruf ro ditahan dan ditekan ya. Qurrata. Qurrata. Kenapa? Karena ada tanda tasdid ya. Qurrata a'yun. A'yun. Ya, huruf ain berharokat sukun. A'yun. Huruf na berharokat tanwin atau in ya, ini ya, double. Karena kita berhenti di sini, maka kita sukunkan atau kita matikan dan kita tidak membaca tanwin ya. Qurrata a'yun. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan huruf ya berharokat tasdid ya. Ayyul hizbain. Ayyul hizbain. Perhatikan huruf ya ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid ya. Ayyul, langsung ke huruf lam yang berharokat sukun, alifnya tidak dibaca ya. Ayyul, ayyul hizbain. Hiz, huruf za berharokat sukun. Hizbain. Huruf ba dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf ba terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Ayyul hizbain. Huruf na di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Awazanuhum. Huruf wa, perhatikan ini di depannya terdapat wa sukun, tapi karena di depannya lagi terdapat waw bertasdid, maka yang ini tidak dibaca ya, langsung ke sini. Awazanuhum. Awwa, langsung ya ke sini ya. Waw yang ini tidak dibaca karena sudah ada tanda tasdid di sini
tanda tasdid ini menunjukkan huruf tersebut adalah dua buah ya, atau ada dua diberikan tanda tasdid ya. Maka langsung saja ke sini ya. Awwazanuhum. Kemudian huruf nu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh mohon maaf, dibaca 2 harokat ya. Awwazanuhum ya. Jadi nu-nya dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Awwazanuhum. Awwazanuhum. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Manasikakum. Perhatikan huruf na dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Manasikakum. Manasikakum. Ini huruf K, ini huruf K ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Yu'jizun. Kalau dibaca yu'jizuna bisa ya. Yu'jizuna. Boleh juga ya. Tapi kalau mau berhentikan juga boleh ya. Yu'jizun. Kalau berhenti maka huruf zu-nya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Tapi kalau kita lanjut maka cuma dibaca 2 harokat. Yu'jizuna. Tapi kalau lanjut, kalau berhenti yu'jizun, karena di depan huruf zu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya'juj. Ya'juj. Perhatikan huruf alif ya. Ya'juj. Huruf ju dibaca panjang 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun. Ya'juj. Tapi kalau mau berhenti dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Tapi kalau lanjut dibaca ya'juja, kemudian wa ma'juja, ini dibaca 2 harokat saja ya. Ya'juj. Kemudian huruf ja-nya disukunkan kalau kita berhenti. Kalau kita lanjut maka dibaca 2 harokat. Ya'juja wa ma'juja. Ya'juja ma'juja ya. Ya'juj ma'juj. Kalau kita berhenti ya. Kalau kita lanjut boleh kita baca 2 harokat. Baik, bisa difahami ya. Saya kira ini huruf ju tinggal dilihat ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, atau dibaca 2 harokat apabila kita lanjut dan tidak berhenti di huruf ja ini ya. Huruf ja yang ini ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Al-afidah. Al-afidah. Perhatikan ya. Al-afidah ya, tidak ada yang terlalu sulit ya, karena hurufnya bisa difahami ya. Al, ini huruf alif, ini huruf lam. Al-afidah. Huruf ha, huruf ta marbutah, karena dia berhenti di sini, maka kita sukunkan dan kita rubah menjadi huruf ha ya. Karena apabila kita berhenti maka dia huruf ta marbutah berubah menjadi ha sukun ya. Al-afidah ya, berubah menjadi ha sukun dan tidak dibaca ta marbutah ya, al-afidati, tapi al-afidah. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ilahahu hawahu atau ilahahu hawah. Perhatikan ilahahu. Huruf ila la dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Ilahahu. Ini huruf hu yang ini, di atasnya terdapat harokat u terbalik ya. Harokat u terbalik ini harokat yang harus dibaca 2 harokat ya. Sedangkan yang ini 1, ini 2 karena ini terbalik ya. Ilahahu hawah. Kalau kita berhenti maka huruf wa dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hawah.
Tapi kalau kita lanjut, maka huruf wa-nya ini tetap dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Ilahahu hawahu. Ya, kalau kita lanjut, kalau kita berhenti saja di sini, ilahahu hawah. Jadi huruf wa-nya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Huruf ha disukunkan atau dimatikan apabila kita berhenti di sini, di ujung ini ya. Baik, kita lanjut lagi. As-salatu waz-zakatu. Perhatikan huruf so ditahan dan ditekannya. As-salatu. Huruf la dibaca panjang 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf waw yang di depan ini tidak dibaca atau tidak dianggap. As-salatu waz-zakah. Kalau kita berhenti, maka kita panjangkan huruf K-nya 2, 4, atau 6. Kalau kita berhenti ya, kita baca 2, 4, atau 6. Kalau kita lanjut, maka tidak dibaca demikian ya, tetap dibaca 2 harokat. As-salatu waz-zakatu. Tapi kalau kita berhenti di sini, maka dibaca 2, 4, atau 6. Kemudian huruf ta marbuthahnya disukunkan dan dirubah menjadi huruf ha sukun ya. As-salatu waz-zakah. Kalau kita berhenti. Kalau lanjut, as-salatu waz-zakatu. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu dengan mim bertasdid, maka ditahan dan ditekan dan didengungkan 2 harokat. Huruf nun sukunnya melebur menghilang ke huruf mim ya. Melebur menghilang, dia langsung masuk ke huruf mim. Mim mudghah. Mim mudghah. Ini huruf ta marbuthah ya. Ini titiknya 2, bukan titik 3 ya. Karena ada mungkin ini kotoran ya. Tapi ini titiknya 2, bukan titik 3 ya. Jadi jangan heran ya, atau jangan bingung. Karena ini memang titiknya 2. Titik yang 3 yang di tengah ini hanya titik karena ada kotoran ya, sehingga terjadi seperti ini ya. Mim mudghah. Huruf nun sukun hilang ya. Mim mudghah. Mim mudghah. Ya. Tanwinnya menjadi huruf ha ya. Kalau kita lanjut, mim mudghatin ya. Mim mudghatin. Kalau kita berhenti, maka huruf ta marbuthah menjadi ha sukun ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Falillahil makru. Perhatikan huruf fa ini li. Falillahi. Huruf la ditahan dan ditekan pada lafzul jalalah, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ini ya. Falillahil. Huruf hi langsung ke huruf lam yang berharokat sukun. Falillahil. Huruf ma ya ini. Falillahil makru. Ini huruf ma ya. Ini harokatnya. Falillahil makru. Makru. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Al-muzammil. Perhatikan huruf berharokat tasdid atau penekanan ini ya, yang memiliki tanda tasdid. Al-muzammil. Al-muzammil. Jadi setiap huruf yang memiliki tanda tasdid itu harus dibaca dengan jelas ya, dan disebutkan semua huruf-huruf yang memiliki harokat tasdidnya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Yu'jibuka. Yu'jibuka. Ini huruf ain ya. Ini huruf ja, harokat i dibaca ji ya.
yu'jibuka, yu'jibuka. Kemudian kita lanjut contoh berikutnya. Fa'wu, ini huruf wu ini ya. Ini huruf wu dibaca panjang 5 harokat ya. Karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ini ya. Fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal kahf. Kahf. Kalau kita berhenti di sini, maka huruf H harus dibaca ada kejelasan ya. Ilal kahf. Jangan ilal kaf, tapi ilal kahf. Ada H-nya ya, meskipun berharokat sukun. Kemudian huruf H yang di sini disukunkan karena kita berhenti. Kalau kita lanjut maka dibaca ilal kahfi. Tapi karena kita berhenti maka dibaca ilal kahf. Kahf. Fa'wu ilal kahf. Jadi hara terdapat huruf H sukun dan huruf Fa sukun kalau kita berhenti ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Wal munkhaniqatu. Kalau kita berhenti, wal munkhaniqah. Ini perhatikan huruf ma ya. Ini huruf ma yang menonjol ini. Ini harokatnya, harokat u ya. Maka dibaca wal munkhaniqah. Kalau kita lanjut wal munkhaniqatu. Seperti itu ya. Wal munkhaniqah. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Yastambi'unak. Perhatikan, yas huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka nun sukunnya berubah menjadi mim ya, karena ini ada tanda mim dan ditahan 2 harokat dia dan didengungkan. Yastambi'unak. Yastambi'unak. Ini huruf u ya, dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw berharokat sukun. Yastambi'unak. Nah, lanjut kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini ya, ada tanda tasdid ya, ada 3 huruf yang memiliki tanda tasdid. Cara bacanya fi bahril lujji ya, huruf tasdid yang di ujung ini tidak perlu ditekan ya, karena kita berhenti di sini. Kalau kita lanjut maka ditekan juga ya. Fi bahril lujji. 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 Kalau lanjut mungkin lujjiyillah ya. Lujjiyil ya. Maka di depan ini pasti ada tanda tasdid juga. Maka akan terdapat 4 tanda tasdid. Kalau kita lanjut, tapi kalau berhenti di sini maka huruf yang di ujung yang memiliki tasdidnya tidak perlu dibaca tasdid ya. Fi bahril lujji. 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 Seperti itu ya. Fi bahril, ini huruf tanwin in langsung ke huruf lam bertasdid, maka huruf innya menghilang ya. Tanwinnya menghilang dan melebur ke sini. Fi bahril, bukan lagi bahrin tapi bahril lujji. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. La tulhihim. Huruf la dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. La tulhihim. La tulhihim. Huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. La tulhihim. Kita lanjut. Wala, huruf la dibaca panjang 5 harokat ya,
karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat ya. Begitu juga huruf A yang ini ya, dipanjangkan 5 harokat karena tandanya sama ya. Wala Nah, ini sebenarnya 5 harokat, tapi karena di depannya terdapat tanda tasdid ya, maka ternyata dibaca 6 harokat ya. Jadi kalau tanda garis 5 harokat ini bertemu dengan tanda berharokat tasdid, maka itu ditambah lagi 1 harokat menjadi 6 harokat ya. Yang biasanya 5, ini menjadi 6 karena pertemuan tanda 5 harokat dengan tanda tasdid ya. Maka dibaca wala amina amina. Ya, ini huruf atau kata yang masih harus dilanjutkan ya. Aminal bait. Ya, biasanya aminal bait. Tapi ini dipotong di sini ya. Maka kita tetap baca aminah. Jangan sampai keliru ya. Kalau mensukunkan atau memberhentikan itu bisa kita pelajari ya. Agak mudah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tinggal mensukunkan huruf ujungnya ya. Dan memanjangkan huruf ketiga sebelum huruf yang diberhentikan ya. Tapi karena di sini kita harus lanjut ya karena ada sambungannya. Wala amina amina. Lalu huruf mimnya juga ditahan dan ditekan ya, berdengung. Amina ya karena ada tanda tasdid ya. Wala amina amina, jadi ditahan dan ditekan dan didengungkan ya. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Syana'anu qaum. Ya, perhatikan syana'a huruf A dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif. Syana'anu syana'anu qaum. Huruf qa dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Syana'anu qaum. Huruf mim sukun, huruf mim tanwin disukunkan ya. Syana'anu qaum. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jannatul ma'wa. Perhatikan huruf na ditahan dan ditekan ya karena terdapat tanda tasdid. Jannatul huruf tu langsung ke huruf lam yang berharokat sukun. Jannatul ma'wa. Huruf ma dibaca, ini huruf ya, dibaca fathah atau a ya karena harokat a. Jannatul ma'wa, ini huruf a berharokat sukun, dibaca ma'wa. Lalu huruf wa dipanjangkan 2 harokat ya karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif maksurah atau alif bengkok. Ini hukumnya sama ya dengan alif yang tegak ya, tetap dibaca 2 harokat ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Perhatikan tanda bulat ini. Ini tanda bulat menunjukkan huruf alifnya tidak dibaca 2 harokat ya. Jadi tanda bulat ini tanda sifr ya, tanda seperti huruf O atau seperti 0 ya atau angka 0. Maka huruf alifnya tidak dibaca 2 harokat. La syai'in ya, tidak dibaca la syai'in, tidak ya, tapi dibaca la syai'in. Karena ini di atas huruf alifnya terdapat terdapat lingkaran ini atau bulatan kecil ya. Ini sifr ya. Li syai'in. Huruf sya langsung diayun sekali ya karena di depannya terdapat ya sukun. Li syai'in. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Perhatikan lagi huruf ya, di depannya terdapat alif yang berharokat memiliki tanda sifir atau tanda nol atau bulat ya. Maka dibaca satu harokat ya, alifnya tidak dibaca dua harokat ya, karena terdapat tanda sifir atau tanda nol. Layai asu. Huruf ya langsung ke huruf ya berharokat sukun. Alifnya tidak dibaca ya. Layai asu. Huruf la dipanjangkan dua harokat karena terdapat alif di depannya. Layai asu. Layai asu. Jadi kalau ada huruf yang berharokat sifir atau bulat atau nol seperti ini, lingkaran kecil, maka dia tidak dibaca dua harokat, atau terkadang juga tidak dibaca seperti di kata ini ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Innama ana minal mudhirin. Perhatikan. Innama, huruf ini huruf na ya, ditahan dan ditekan karena di atasnya terdapat tanda tasdid. Ini huruf ma ya, dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis 5 harokat. Kemudian ini ada huruf alif yang memiliki tanda sifir atau tanda nol atau tanda lingkaran ya. Maka ini tidak dibaca 2 harokat, tapi dibaca 1 harokat. Contohnya, innama ana minal ya. Ana bukan ana, tapi ana minal ya, langsung ya. Alifnya tidak dibaca 2 harokat ya. Ana minal, karena terdapat tanda sifir atau tanda lingkaran ya, atau tanda nol yang kecil ini. Jadi selalu perhatikan ya. Innama ana minal. Ini huruf ma harokat u ya. Minal huruf nun sukun bertemu dengan za, maka dia dibaca ditahan dan didengungkan 2 harokat. Mudhiri. Ini huruf ro ya, bukan huruf za. Ada salah penulisan ya. Bukan munzizin, tapi munzirin. Ini titiknya ini bukan titik yang mewakili huruf za. Ini salah penulisan. Ya, munzirin artinya orang yang memberi peringatan. Minal munzirin, termasuk dari orang-orang yang memberi peringatan. Kalau munzizin, wallahu ta'ala alam apa artinya. Tapi kalau munzirin, ya saya termasuk ini. Artinya innama ana minal munzirin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang memberi peringatan ya. Kalau munzizin ini tidak ada ya. Maka huruf za-nya ini bukan huruf za ya. Titiknya ini bukan mewakili huruf za. Ini bukan titik ya. Jadi anggap saja ini tidak ada titiknya, tapi dibaca ro ya. Munzirin. Innama ana minal munzirin. Munzirin. Seperti itu ya, karena di dalam Al-Quran juga terdapat kata munzirin ya. Innama ana minal munzirin. Baik sahabat mengaji, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silahkan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita dan memberikan kemudahan dan kelancaran serta memberkahi kita dengan terus membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.